Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Bayiku menangis lagi. Anakku yang masih berumur 3 tahun juga tengah merengek di lenganku. Mereka semua lapar. Aku bingung harus bagaimana. Mas Panca tidak pulang lagi hari ini. Dengan perasaan menahan malu, aku mengetuk pintu rumah tetanggaku. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Tapi aku dengar suara tawa yang ramai. "Ada apa, Bu Irma?" tanya sang pemilik rumah dengan heran. Beliau memang belum terlalu mengerti kondisiku. Tetangga sebelah yang sudah tahu terkait keluargaku, jika aku datang, mereka akan mengunci pintu dan pergi ke kamar. Mereka enggan membantu. Aku tidak marah karena aku sudah merepotkan sedari dulu. "Maaf, mengganggu waktunya, Bu. Saya boleh minta segenggam beras buat anak saya? Mereka kelaparan, Bu." Aku menanggung malu dilihat orang banyak dengan berbagai tatapan. Bu Ani bingung, namun kembali masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama ia membawa satu plastik hitam ukuran sedang yang disodorkan padaku. Aku menerima dengan raut lega. Beruntungnya masih ada orang baik. "Terima kasih banyak, Bu. Saya akan bayar beras ini kalau saya punya uang," kataku membungkuk beberapa kali. Kudoakan Bu Ani dalam hati, doa yang baik-baik untuknya dan keluarga. Bu Ani mengangguk, mengusap bahuku sebelum aku pamit pulang. Sesampainya di rumah, aku segera menanak nasi. Hanya beberapa genggam tangan. Kemudian menyembunyikan beras pemberian Bu Anik di dalam lemari kosong yang kukunci rapat. Mas Panca akan membuangnya jika sampai menemukan beras itu. Ia tidak akan membiarkanku meminta-minta karena menganggap aku tidak tahu diri. Tapi bagaimana lagi, aku dan anak-anak kelaparan. "Bentar ya nak, sabar dulu," kataku mengusap pipi dingin anak pertamaku. Bayi mungil yang kini digendonganku sedang menyusu, terkadang menggigit putingku tatkala air susu tidak keluar. Aku akan meringis kesakitan, perih dan sedikit lancat. Aku juga kekurangan gizi karena hanya makan nasi dan umbi-umbian. Itu pun jika ada makanan, kalau tidak, hanya anak-anak yang makan. 15 menit aku duduk menatap panci yang kugunakan menanak nasi. Kini bau harum nasi yang beberapa minggu tak tercium, harum sekali. "Alhamdulillah sudah matang, nak." Aku sumringah, berdiri sambil mengambil piring dan meletakkan nasi di piring. Anakku yang terlalu lapar langsung melahap nasi yang baru matang. Aku menegurnya, "Hati-hati, masih panas, nak." Ia hanya mengangguk, mengipasi nasi dengan tangan kecilnya. Aku tersenyum kecut melihat betapa kurusnya anakku dan bayi di gendonganku ini tidak berubah ukuran tubuhnya dari ukuran saat ia baru lahir. Aku sedih. Sembari aku makan, sesekali bayiku yang kuberi nama Azam, coba beri nasi hangat, karena air susuku sepertinya mulai berhenti keluar. Aku akan semakin kesakitan jika kupaksa memberi minum Azam. Selepas makan malam yang kuusahakan, aku membawa mereka ke kamarku. Di rumah yang dibeli Mas Panca terdapat 2 kamar besar. Awalnya aku tidur di kamar sebelah bersama Mas Panca. Karena perubahan sifat serta sikap yang menyakiti aku pilih kamar ini agar anak-anak tidak mendapat pukulan dari Mas Panca ketika pria itu lepas kendali. Mata mulai mengantuk. Beberapa menit yang lalu aku merebahkan diri. Kepala bertemu bantal sembari mengusap kaki Dita, anak pertamaku. Aku sudah ingin tidur saja. "Irma, woi, kemana lo?" teriak Mas Panca yang kumat disertai gebrakan meja serta bantingan benda-benda. Aku tergopoh-gopoh menghampirinya, menyambut kedatangan Mas Panca yang terkadang tidak kuharapkan. "Dapat nasi dari mana kamu?" tanya Mas Panca yang melihat piring bekas anakku makan masih di meja. Aku menghela napas. Gagal sudah aku sembunyikan keberuntunganku hari ini. "Aku beli di warung, Mas." Aku terpaksa berbohong, ini demi kebaikanku, Dita dan Azam. Mas Panca sedikit lunak, ia mulai duduk di kursi. Aku bergegas membuatkan teh kesukaannya, membiarkan emosi yang dibawa dari tempat kerjanya mereda. "Mas belum gajian bulan ini gara-gara sepi pembeli," kata Mas Panca sambil menghela nafas. Aku mengangguk, pantas saja uang yang seharusnya kuterima dari Mas Panca seminggu yang lalu tidak sampai ke tangan. "Gak apa-apa, Mas, namanya juga toko, kadang laris kadang sepi." Mas Panca bekerja di toko emas yang cabangnya di desa sebelah sebagai penjaga toko. Menurutku wajar saja sepi pembeli. Selain karena berada di desa yang sedikit orang kaya, orang-orang di sini tidak begitu tertarik dengan benda mahal itu. Aku cukup bersyukur Mas Panca masih mau menafkahiku, walaupun terkadang penuh emosi dan beberapa kali menalaku. "Mas sudah makan tadi, mau langsung tidur?" Aku mengangguk saja. Mas Panca tidak membawa masalah dan hari ini bisa lega.
Aku tidur bersama anak-anak, Mas Panca akan tidur sendiri di kamar besar. Bukan maksud menzalimi Sumami, tapi Mas Panca tidak suka kalau Azam menangis dan mengganggu tidurnya. Jadi aku berada di kamar sebelah untuk menemani anak-anak. Tidak mungkin gue biarkan tidur sendiri di usia yang masih terlalu kecil bagiku. Begitu pagi tiba, aku sudah tidak mendapati Mas Panca di kamar. Ia akan berangkat pagi sekali dan pulang sangat larut. Sudah tuntutan pekerjaan. Kebetulan pemilik toko emas bukan asli orang sini, melainkan rantauan. Hanya beberapa kali sekali datang untuk mengecek toko, begitu kata Mas Panca. Aku mulai memasak nasi, kali ini ku beri lebih banyak air supaya menjadi bubur. Karena kemarin Azam kesulitan makan nasi, maka lebih baik dengan bubur, Dita tak akan keberatan. Sembari menunggu bubur matang, aku mengambil pakaian kotor milik Mas Panca, anak-anak dan milikku sendiri, memasukkan ke dalam ember besar yang sudah kuberi air dan deterjen. Karena bulan ini Mas Panca akan libur menjatahku uang, maka aku harus menghemat semaksimal mungkin. Setidaknya, kebutuhan pokok cukup hingga tanggal 20 bulan depan. Beruntungnya beras pemberian Bu Ani masih aman di lemari yang kukunci. Selesai mencuci, aku menjemur di depan rumah. Jemuran seadanya dari kayu bekas pemotongan milik tetangga yang kupinta saat awal menempati rumah ini. Selagi menjemur, ramai-ramai orang keluar dari rumah Bu Ani. Aku melirik sejenak, kemudian kembali menjemur sambil sesekali mendengarkan pembicaraan mereka. Itu yang kemarin minta beras ke Jeng Ani, bisik salah satu dari mereka yang sampai ke telingaku. Aku meneguk ludah gugup, perasaan malu langsung menyergapku. Aku buru-buru menyelesaikan kegiatanku menjemur. Kalimat demi kalimat yang kurasa bukan untuk berbisik itu mampir ke gendang telingaku, terngiang-ngiang di pikiran. Langkah kakiku lesu, mematikan kompor dan ke kamar untuk mengecek apakah Dita dan Azam sudah bangun. Ketika aku membuka pintu, Dita tengah mengencingkan baju pendeknya. Rambut yang terpotong mirip anak laki-laki itu basah, ia habis mandi. Sedangkan Azam, bayi mungil itu duduk di kasur sambil bermain jari kecil miliknya. Aku tersenyum melihat mereka, semangatku langsung penuh. Kusapa hangat keduanya sambil mencium pipi masing-masing. Kak Dita sudah wangi? Adik Azam gimana? Masih bau asem. Aku terkekeh mendengar ucapanku sendiri. Dita tersenyum. Ia semangat sekali saat aku menggendong Azam dan hendak memandikannya. Sebelum menjemur, aku juga sudah memanaskan air untuk Azam mandi. Kegiatan rutinku beres, tinggal aku yang merawat diri. Kubiarkan Azam bermain dengan Dita selagi aku mandi dan sarapan. Selesai mengganti baju, aku mengunci pintu kamar, berniat menghampiri anak-anak. Namun tak kusangka beberapa tamu datang ke rumah, berpakaian hitam dengan badan yang besar-besar. Mereka jelas menakuti Dita dan Azam, si kecil yang melihat sudah menangis di pelukan Dita. Aku bergegas mendekat pada mereka, menanyakan apa gerangan orang-orang ini datang ke rumahku. Rumah Pak Panca kan? Tanya mereka tak ingin salah. Aku mengangguk ragu, ada apa ini? Kenapa lagi dengan Mas Panca? Saya datang ingin menagih hutang Panca, sudah 1 tahun ini dia tidak bayar kepada kami. Dengan berat hati, kami ingin menagih secara langsung. Aku terkejut bukan main. 10 juta bukan nilai yang sedikit, dari mana aku mendapat uang sebanyak itu? Uang 1 juta saja belum pernah aku pegang sedari dulu, ini malah 10 juta. Mas Panca tidak ada di rumah, sedang kerja. Aku tidak ada pilihan selain menyerahkan ini kepada Mas Panca. Yang bekerja hanya Mas Panca dan aku sama sekali tidak memiliki pemasukan dan sekarang tidak pegang uang. Kalau boleh tahu di mana ya? Mereka bertanya dengan sopan, tapi penampilan dan suara yang besar menakutkan. Pantas mereka menjadi penagih hutang, visual mereka cocok. Mereka meminta aku mengantarkan ke tempat kerja Mas Panca. Aku jalan kaki diikuti sekitar 5 orang berbadan besar dan berpakaian hitam di belakangku. Tetangga tidak mungkin biasa saja, langsung heboh dan kebingungan. Aku berpesan pada Dita supaya tetap di rumah dan menjaga Azam selagi aku mengantarkan mereka. Dalam hati aku merasa takut pada reaksi Mas Panca dan takut pada orang di belakangku jika mengamuk. Sesampainya di sana, aku hanya berani menunjuk dari kejauhan. Mereka kusuruh menghampiri toko yang paling mencolok dari toko di kanan kirinya. Tempatnya besar dan penuh benda-benda bersinar yang harganya fantastis. Dari tempatku berdiri, kupandang Mas Panca dan salah satu dari yang lebih dominan mengobrol tak berapa lama. Aku ditunjuk dan Mas Panca melihatku. Tatapan matanya tampak menyeramkan sekarang. Aku tidak berkutik, berdiri kaku dengan pasrah. Setelah kejadian pagi menjelang siang itu, hingga malam hari Mas Panca tak pulang. Sampai pagi tidak ada kabar dari Mas Panca. Aku mulai resah. Jika biasanya tidak pulang berhari-hari, aku tidak mempermasalahkan. Namun sekarang keadaannya berbeda. Mas Panca terlilit hutang. Aku tidak bisa tidur. Azam juga rewel. Menangis sepanjang malam hingga mataku memiliki kantung dan menjadi hitam. Terakhir kali ku cek suhu tubuhnya tinggi. Aku panik. Ku bawa Azam ke rumah sakit terdekat dengan jalan kaki. Sekitar 30 menit aku berjalan tanpa istirahat. Dita tidak kuizinkan ikut, aku takut ia juga akan sakit karena kelelahan. Sesampainya di sana, aku tidak boleh masuk. Satpam yang menjaga begitu tegas menentangku masuk. Aku begitu panik dan khawatir. Air mataku sudah kering untuk memohon padanya. Dengan sakit hati aku kembali pulang, menggendong Azam sembari berjalan 30 menit lagi.
Sesampainya di rumah, aku disambut Dita yang turut khawatir. Aku menyembunyikan fakta bahwa karena aku tidak punya uang, Azam tidak bisa dirawat di rumah sakit. Kakak cariin sapu tangan atau kain di lemari ya, kataku meminta tolong pada Dita. Ia mengangguk, bergegas ke kamar. Sedangkan aku mengambil baskom sedang yang diisi air keran yang kupastikan dingin. Ku kompres dahi Azam untuk meredakan suhu panas tubuhnya. Ku usap lembut lengannya yang menggigil. Ku selimuti tubuh Azam di kasur, duduk di lantai sambil menatap wajah pucat Azam. Kurasa Azam baik-baik saja kemarin. Kenapa begitu tiba-tiba sakit? 3 kali semenjak Azam demam tinggi, kini sakitnya tidak kunjung sembuh. Aku merasa Azam perlu diperiksa dokter. Rasa malu yang kurasakan saat terakhir kali meminta beras pada Bu Ani kembali kurasakan saat aku mengetuk pintu rumahnya dengan lesu. Bu, bolehkah saya pinjam uang? Anak saya yang paling kecil sakit, saya butuh berobat. Aku bicara setengah memohon. Tanganku sudah tertangkup di depan dada dengan mata yang menatap kosong. Terlihat bagaimana aku sulit tidur. Bu Ani menghela napas. Ia sebagai tetangga baru telah mendengar gosip orang yang katanya Mas Panca terlilit hutang dan kabur ke kota orang. Ia merogoh sakunya, memberi uang merah berjumlah 5 ke tanganku. Balikin 100-nya saja, Bu. Balikin 100-nya saja, Bu. Aku menunduk bersyukur, tidak tahu mau bagaimana lagi. Aku mengambil tangan Bu Ani dan mencium punggung tangannya. Terima kasih banyak, Bu. Saya berutang banyak. Kataku tidak bisa berkata-kata, terisak di depan Bu Ani. Aku segera membawa Azam ke rumah sakit dengan menaiki angkot bersama Dita. Satpam yang kemarin menentangku diam saja melihatku menggendong anaknya hampir sekarat. Ku tatap tajam dia. Perawat yang lewat lekas menghampiriku, menanyakan gerangan sakit apa yang Azam derita. Aku mengatakan dengan jujur, lalu ia menuntunku ketemu dokter khusus. Menerobos antrian yang lumayan panjang. Di balik satpam yang meremehkanku, ada perawat baik hati yang membantuku. Aku terharu. Azam menjalani beberapa pemeriksaan hingga hasil yang didapat, Azam didiagnosa penyakit tipes. Bauku merosot, hembusan nafasku kasar, hatiku mulai tidak tenang memikirkan biaya pengobatan yang akan kutanggung. Uang yang dipinjamkan Bu Ani tidak cukup, aku lekas memutar otak untuk memikirkan caranya. Aku meminta Dita untuk menjaga di ruangan Azam sedangkan aku pulang. Tepat ketika sampai di rumah, gerombolan pria berbaju hitam dan berbadan besar yang sama membawa sertifikat di tangan menetapku dengan garang. Rumah ini menjadi milik perusahaan, silakan barang pribadi dialihkan, katanya sambil menunjukkan sertifikat serta surat mengalihkan rumah ini yang ditandatangani Mas Panca. Aku terkejut. Memang benar rumah ini pembelian Mas Panca, tapi aku tidak menyangka akan menjadi jaminan sewaktu ia berhutang. Dengan berat hati kulipat pakaian yang ada dan memasukkannya ke dalam tas besar. Saat aku melewati kamar Mas Panca, aku berhenti di depan pintu, menatap lama kamar tersebut. Baju Mas Panca juga kah? Aku membawa semua barang yang berada di rumah ini dan memindahkannya ke rumah orang tuaku yang berbeda kecamatan dengan rumah ini. Menaiki angkot, merepotkan supir untuk mengangkat dan menurunkan barang-barangku di rumah lama. Orang tuaku sudah meninggal lama, rumah ini satu-satunya yang mereka punya, sehingga aku dilarang keras menjualnya. Sekarang aku tahu di mana aku membutuhkan rumah ini. Setelah barang berada di dalam rumah, aku langsung berkeliling desa untuk mencari pekerjaan. Secepat mungkin menghasilkan uang sebelum Azam tidak mendapat pengobatan yang layak. Hingga sore hari, aku belum mendapatkan pekerjaan. Aku duduk termenung di depan toko yang belum buka, masih terlihat rapi. Napasku terengah, air minum yang kubeli dan kuhemat kini sudah habis. Melihat jalanan yang mulai ramai, aku kebingungan. Pemilik hik di belakangku menanyakan kondisiku. Aku berbalik dan melempar senyum, membalas sapaannya sembari bertanya apakah ia membutuhkan karyawan baru. Tak kusangka ia begitu antusias mendengar pertanyaanku. Kebetulan banget, saya memang lagi cari karyawan yang mau bantu-bantu di hik. Biasanya saya dibantu sama kakak, tapi sekarang lagi sakit jadi kadang suka kerepotan melayani pembeli. Tapi mohon maaf kalau gajinya sedikit. Aku mengangguk semangat. Saya nggak masalah soal gaji, asal saya bisa kerja dan membiayai pengobatan anak saya. Remaja 21 tahun itu mengangguk saja, memintaku bekerja membuka hik, menata makanan, dan menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Katanya akan mulai ramai waktu setelah maghrib. Maka aku pamit ke rumah sakit untuk membawakan baju ganti Azam dan makanan untuk Dita. Setelah sholat maghrib, aku mengelar karpet serta kasur lipat yang kubawa dari rumah orang tuaku untuk Dita tidur. Sedangkan aku pamit kerja, Dita mengerti kondisiku, ia mengangguk patuh. Aku kembali ke hik pas begitu warteg itu ramai. Segera menyelundup masuk melalui belakang dan menepuk bahu remaja itu. Ia memintaku membantunya, menyiapkan minum dan menghitung habis berapa pembeli setelah selesai makan. Malam itu aku sangat bersyukur bisa bekerja. Gaji yang kuterima saat itu juga lumayan, 50.000. Aku rela digaji sedikit demi anakku bisa sembuh dan makan dengan baik.